aja nih bro and sis, seorang petani jual tanah, tiba-tiba dia dirampok di pinggir jalan. Tidak lain dan tidak bukan, 3 orang pelaku pencurian tersebut ternyata adalah tetangga dari si petani itu sendiri. Ini sih bentuk-bentuk iri hati kayaknya ya. Lu kalau iri, bilang bos. Kalau kagak punya duit, ya kerja. Assalamualaikum. Pak, namanya Pak Budi ya? Ya? Bukan? Oh, Pak Irwan ya? Ini Pak Irwan, Mas? Seorang petani dijamret di pinggir jalan usai menjual tanahnya di daerah Pesawaran. Akibat kejadian ini, sang petani kehilangan uang 70 juta rupiah. Kasus ini pun menjadi perhatian petugas Polsek Padang Cermin. Kapolsek Padang Cermin, Ibtu Apri Sampanuju menganalisis kasus tersebut. Setelah data-data dan fakta telah dikumpulkan, arahan diberikan pada semua anggota. Ini adalah menjadi atensi dari pimpinan. Memang tidak ada lagi istilah dari pembegalan, tapi yang terjadi di lapangan adalah pengendara kendaraan bermotor diduga dihentikan secara paksa, kemudian untuk kerugian adalah berupa uang. Ya, saya minta nanti dari unit reskrim dipimpin oleh Kanit, kemudian Kanit Intel, silakan mapping wilayah yang di sekitar lokasi, ya, karena diduga dari keterangan dari beberapa saksi kemungkinan kejadian ini tidak melibatkan orang jauh. Jadi saya minta kalian langsung terjun ke lapangan, kumpulkan semua barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi, ya. Kemudian saya minta dan saya tekankan ungkap perkara ini, karena saya tidak mau ada kejadian-kejadian berulang di wilayah kita. Bisa dipahami? Siap. Ya, saya minta dedikasinya, silakan. Ya, kita tunjukkan kita bisa. Perlengkapan tim pun dipastikan bekerja dengan baik sebelum berangkat ke lokasi pelaku. Dipimpin Kanit Reskrim Polsek Padang Cermin, Aibda Slamet Puroyo, tim langsung bergerak menuju lokasi sasaran. Kita akan melakukan penangkapan untuk perkara 365 yang terjadi di Pematang Liang. Pelaku diduga 3 orang ini, tapi yang satu ini ada di lokasi daerah Natar di tempat orang tuanya. Jadi yang tinggal di rumah orang tuanya ini 2 orang dewasa, termasuk dengan si yang kita duga yaitu Irwan. Mudah-mudahan kita berhasil di lokasi tersebut. Kanit pun terus berkoordinasi dengan tim pengintai untuk memantau keberadaan pelaku. Halo. Oh, oke. Di, tolong pastiin di yang lokasi yang ada di Lubuk Baka itu untuk si pelaku Irwan. Apakah sudah di tempat atau belum? Kami sudah luncuran dari Polsek ini menuju ke sana. Ini kurang lebih nanti setelah 30 menit lagi lah kami nyampe sana. Oke. 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 Jarang-jarang pakai video hujan, oh berarti beneran ini. Sesampainya di lokasi, Kanit melakukan pengarahan singkat, pembagian tugas anggota tim. 2 orang kemungkinan ada dalam rumah dari informasi cepu yang kita dapat. Jadi rumah ini ada 3 pintu, pintu depan, pintu L, dan pintu belakang. Jadi dari informasi yang kita dapat, yang bersangkutan ada di dapur atau di L. Nah itu orang, satu atas nama Irwan dan satu lagi Yanto alias Yanto dulu. Tinggi kurang lebih 175 sekian, badan kurus, kulit kaum matang. Dipimpin langsung Kanit Polsek Padang Cermin, penangkapan dilakukan.
Assalamualaikum. Pak, namanya Pak Budi ya? Ya? Bukan? Oh, Pak Irwan ya? Ini Pak Irwan, Mas? Nah, duduk. Dia Mas, duduk. Nah, ini namanya tadi, nyetok. Uangnya taruh mana uangnya? Enggak, uangnya mana? Uangnya taruh mana? Uangnya mana? Uangnya? Uangnya taruh mana? Enggak tahu saya. Hah? Ya, uangnya mana? Yang bawa pisau pada waktu itu siapa? Saya enggak tahu saya. Satu lagi belakang. Tanyain BBB ya. Ada kendaraannya, ada ininya. Ya. Gimana uangnya? Saya nggak tahu, Pak. Gimana uangnya? Hah? Kamu simpan mana uangnya? Saya enggak tahu, Pak. Ya. Ya. Tuh. Saya enggak tahu, Pak. Mana senjatanya? Waktu itu. Mana pisau? Pisau mana? Tunjukin. Mana pisaunya? Pisaunya mana? Angkat. Mana BBB pisaunya taruh mana? Mana pisaunya? Angkat. Guna mendapatkan barang bukti yang akurat, petugas menggeledah rumah tersangka. Pelaku mengakui dalam aksinya sempat memukul korban di bagian punggung menggunakan tangan kosong. Ia lalu pergi sambil mengacungkan golok ke arah korban. Mana? Ambil pisaunya. Ambil. Ini motornya ya? Ya. Ini motornya. Topi saya. Kepada polisi pelaku mengakui menjual hasil dari rampokannya guna mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan diamankannya kedua pelaku, total 3 orang pelaku yang ditangkap Reskrim Polsek Padang Cermin. Ada seorang laki-laki yang datang menggunakan sepeda motor yang mengaku sudah dirampok di perjalanan pulang dari mengambil uang. Berdasarkan dari keterangan itu kita langsung cek ke TKP. Pada saat sebelum kejadian, si korban ini menghubungi tukang ojek. Tukang ojek yang notabene adalah tetangga sendiri. Kemudian dia ceritakan bahwa dia akan mengambil sejumlah uang di wilayah Lampung Selatan dan dia minta antar ke daerah tersebut. Nah, setelah mendengar bahwa akan ada dia mengantar uang yang cukup banyak, kemudian salah satu pelaku ini menghubungi kawannya yang diduga tukang ojek tadi, menghubungi kawannya bahwa dia akan mengantarkan tetangganya untuk mengambil uang. Nah, disitulah timbul niat mereka. Kemudian mereka berdua ini atas nama Sadiman dan Irwan ini menghubungi pelaku ketiga, si Yanto. Jadi dengan teknik nanti di perjalanan akan dicegat. Saat titik yang sudah ditentukan, disitulah terjadinya penghadangan. Atas perbuatannya pelaku ini dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan yang ancamannya maksimal 7 tahun kurungan penjara.